saya sama Coach Shin kita ada kesepakatan. Persiapan kita juga akan baik. 우리가 더 인도네시아 축구가 발전하려면 이제는 AFF 퍼스나기 위해서 올림픽 입상체 예선전도 우리가 충분히 예선 통과를 해야 되고 그에 더불어서 우리가 8강, 4강까지도 한번 도전해보자. Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Setelah gegap gembita Piala Asia 2023, para pecinta sepak bola dapat menantikan Piala Asia U23 2024 yang digelar mulai April mendatang. Timnas Indonesia U23 akan berlaga untuk pertama kalinya dalam turnamen tersebut, yang diinisiasi pada 2012 sebagai Piala Asia U22 dan pertama kali digelar pada 2013. Menuju Olimpiade Paris 2024. Piala Asia U23 2024 memiliki gengsi khusus karena menawarkan tiket langsung ke Olimpiade 2024 di Paris. Turnamen ini menyediakan 3,5 tiket, di mana juara, runner-up, dan peringkat ketiga secara otomatis akan melaju ke Olimpiade di ibu kota Spanyol. Timnas U23 Indonesia akan memulai persiapan menuju Piala Asia U23 2024 lewat pemusatan latihan pada akhir Maret mendatang. Training Camp, TC, tersebut direncanakan berlangsung di ibu kota Uni Emirat Arab, Dubai, mulai 31 Maret hingga 8 April 2024. Tak cuma berlatih mengasah fisik dan taktik, Timnas U23 Indonesia juga akan menguji kemampuan lewat 3 uji coba. Satu lawan yang sudah pasti adalah Cina. Informasi ini diungkap Kepala Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada awak media, Jumat, 2 Februari 2024, lalu. Rencana yang sudah kami koordinasikan itu, akan ada friendly match melawan Cina dan mungkin sama 1 atau 2 negara Timur Tengah. Itu yang sudah terjadwal di kita. Kalau yang lain, belum ada sama sekali, ujar Sumarji. Dia juga menanggapi kabar soal adanya turnamen persahabatan U23 di Jakarta pada 18 hingga 26 Maret mendatang. Seperti diketahui, turnamen tersebut katanya akan diikuti oleh 4 negara, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Tajikistan. Bahkan, manajer Timnas U23 Malaysia, Syahril Mokhtar, sudah membeberkan rencana ini kepada media setempat. Namun, Sumarji menilai hal itu sulit terwujud. Mengingat Timnas U23 Indonesia sudah punya jadwal sendiri, akan repot mencari waktu yang tepat. Memang, ada surat dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan saya sudah baca. Tapi, sepertinya berbenturan, jadi kami nggak bisa, kata sosok yang juga pejabat kepolisian berpangkat Kombes Pol itu. Karena memang untuk Timnas U23, kami sudah menjadwalkan TC di Dubai pada tanggal 31 Maret sampai 8 April, dia menambahkan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah menjanjikan Piala AFF akan dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News pada medio Januari 2023, atau kelar leg 2 final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand versus Vietnam. Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin ada banyak negara top Asia yang berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab, kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang terhitung banyak di ranking FIFA. Negara yang diperkirakan akan bergabung adalah 1. Australia. Terakhir ada Australia yang baru saja mengalahkan Timnas Indonesia 4-0 di 16 besar Piala Asia 2023. Soceros, julukan Australia, sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak 2013. 2. Turkmenistan. Tak seperti Piala AFF yang rutin digelar tiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah, CAFA, tak jelas digelar berapa tahun sekali. Bahkan 2023 merupakan edisi perdana Piala CAFA digelar, yang mana Iran menjadi juara usai menang 1-0 atas Uzbekistan. Ketidakjelasan itu membuat Turkmenistan bisa saja hengkang ke AFF. 3. Tajikistan. Sama seperti Turkmenistan, Tajikistan juga bisa hengkang dari CAFA ke AFF.
Tajikistan sebelumnya pernah diundang tampil di Piala Merdeka 2023, Malaysia, dan keluar sebagai juara. Pelatih Tajikistan, Petar Seger, juga memiliki pengalaman menangani tim-tim Asia Tenggara seperti Bali Devata dan PSM Makassar, sehingga secara kultur sudah paham betul. 4. India. Sama seperti Kirgistan, India juga terang-terangan ingin gabung AFF. Alasannya jelas karena AFF jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah mereka berada, yakni SAF, Federasi Sepak Bola Asia Selatan. 5. Kirgistan. Federasi Sepak Bola Kirgistan pada medio Oktober 2023 mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Samet Hev. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kirgistan ambil bagian di turnamen garapan AFF. Ula Romeni bukanlah penyerang kacangan. Sebelum gabung FC Utrecht musim ini, Ula Romeni tampil garang bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Di musim 2022 hingga 2023, Ula Romeni mengoleksi 11 gol dari 33 pertandingan Eredivisie. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, mengingat sulit mencetak banyak gol di kompetisi seketat Liga Belanda. Ula Romeni pun menjadi sorotan karena meninggalkan komentar di unggahan Instagram calon pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Ula Romeni menulis kata, "Tenang saja," di unggahan Ragnar Oratmangoen yang hendak melakukan giveaway kepada para followersnya, usai menembus 100.000 pengikut di Instagram. Kehadiran Ula Romeni dibutuhkan timnas Indonesia jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada September 2024 hingga Juni 2025. Sebab, di babak tersebut, timnas Indonesia akan dihadapkan dengan tim-tim papan atas Asia macam Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran hingga Arab Saudi. Shin Tae-yong mengaku saat ini tengah intens membahas masalah tersebut dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini, saya seringkali bertemu dengan Pak Erick Thohir, untuk diskusi dan membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia sekaligus perpanjangan kontrak sampai 2027, imbuh arsitek asal Korea Selatan tersebut. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni 2024, setelah memperoleh perpanjangan kontrak 6 bulan dari PSSI pada tahun lalu. Memang selama saya menjadi pelatih timnas Indonesia seringkali ada tawaran seperti itu. Tetapi mungkin sebelumnya kita sudah lihat sampai akhir 2023 sudah ada kontrak, tutur Shin Tae-yong. Jadi saya tidak bisa menerimanya dan tidak berpikir ke tim lain, ucap arsitek timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur, atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, secara luar biasa, Shin Tae-yong meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak timnas Indonesia U23, yakni lolos semifinal. Hanya saja, Shin Tae-yong optimistis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain Abroas untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Jadi, untuk sepak bola Indonesia berkembang, kami harus lolos dari penyisihan grup, sampai ke babak 8 besar, perempat final, dan babak 4 besar, semifinal, besar walaupun Piala Asia U23, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Erick Thohir. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar dan malah bisa lebih dari itu, lanjut pelatih 53 tahun tersebut.